Awalnya kehidupan kami sekeluarga baik-baik saja. Namun sejak ayahku meninggal dunia dan ibuku menikah lagi, disitulah hidupku mulai menderita. Bagaimana keseruan ceritanya? Simak di CR, Cerpen Romantis Channel. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Memoris. Siang itu di kotaku, mendung bergelantung di langit yang biru. Hujan belum juga turun, namun suara petir bersautan menambah kegalauan dan ketakutan. Ibuku pulang berdagang dari pasar. Aku pun membantu membereskan sisa dagangan ibu. Bersamaan dengan itu, terdengar HP-ku berbunyi. Ternyata dari Pak Polisi, mengabarkan kalau ayahku mengalami kecelakaan dan tak dapat diselamatkan. Memoris. Mendengar kabar itu, aku dan ibu menjerit, menangis, seakan tidak percaya kalau hal itu terjadi. Ayahku sudah pergi. Belum genap 1 jam ayah pergi dari rumah, namun selamanya kita harus berpisah. Setelah semua urusan selesai, ambulan pun datang membawa ayah pulang. Aku dan ibuku nangis lagi. Seakan belum bisa percaya kenapa semua ini terjadi. Ayahku pun dikuburkan di makam yang tidak jauh dari rumah kami. Memoris. Mulanya saya tinggal bertiga dengan ayah ibu. Setelah kejadian itu, sekarang saya tinggal cuma berdua dengan ibu. Saya anak tunggal, umur 20 tahun. Namaku Lastri. Kedua orang tuaku begitu menyayangiku. Hari-hari awal sepeninggal ayah, kami masih sangat terpukul. Ibuku tak ke pasar untuk berjualan. Aku di kamar terseduh teringat ayah yang selalu mengajariku tentang kehidupan. Namun sedikit demi sedikit kami pun bisa menerima takdir itu. Hidup harus terus berjalan. Memoris. Tak terasa sudah 2 tahun ayah meninggalkan kita. Ibu menikah lagi dengan Pak Darto, teman ibu jualan di pasar. Mulanya aku gak setuju ibu menikah dengan Pak Darto. Namun aku kasihan dengan ibu yang terus-terusan memintaku untuk merestuinya. Pikirku mungkin ini pilihan terbaik agar ibu ada pendamping hidup dan ada yang selalu menjaga. Memoris. Sebenarnya Pak Darto punya rumah sendiri, namun ibu meminta Pak Darto tinggal dengan kami. Ya, kami tinggal bertiga, aku, ibu, dan Pak Darto, ayah tiriku. Di awal kehidupan kami berjalan normal seperti biasa. Tak ada masalah yang begitu berarti. Namun setelah beberapa bulan, aku melihat Pak Darto sering marah-marah. Ternyata orangnya pemarah. Aku sering dibentak-bentak kalau kemauannya tidak sesuai keinginan. Kejadian yang tidak aku dapatkan dengan ayahku dulu. Ayahku dulu begitu sayang denganku dan tidak pernah memarahiku. Memoris. Hari demi hari berlalu, begitu banyak tekanan di hidupku. Hidupku tak bisa nyaman seperti dulu. Pernah aku mengadu pada ibu, namun ibu malah membela Pak Darto. Kenapa malah menjadi seperti ini? Pernah aku meminta izin ke ibu untuk merantau agar aku bisa jauh dari ayah tiriku itu. Tapi ibuku tak mengizinkan. Apalah daya, aku pun tak bisa apa-apa. Aku harus bisa menerima ini dengan lapang dada. Memoris. Malam itu aku di rumah sendirian. Pak Darto, ayah tiriku, dan ibu pergi kondangan.
Terdengar suara bel rumah berbunyi. Aku buka pintu. Ternyata yang datang Mas Agus, pacarku. Ya, memang aku sudah punya pacar semenjak ayahku masih hidup. Waktu itu ayah merestui hubunganku dengan Mas Agus. "Mari masuk Mas Agus," ucapku pada Mas Agus. "Iya sayang, kamu di rumah sendirian sayang?" "Iya mas, ayah ibu baru kondangan," jawabku. Memoris, aku dan Mas Agus ngobrol kesana kemari. Bahkan aku juga ngomongin ke Mas Agus tentang Pak Darto. Namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun hanya bilang, "Sabar ya sayang." Tak lama kemudian ayah dan ibu datang. Ada anak Agus, sudah lama nak?" tanya ibu sambil bersalaman. "Sudah hampir 1 jam bu," sahut Mas Agus. Ibuku terus masuk. Pak Darto yang di belakang ibu diajak salaman oleh Mas Agus. Namun dia menolak dan tanpa kata-kata dia langsung masuk juga. Memoris, waktu sudah malam, Mas Agus pun pamit untuk pulang. Ayah Darto menemuiku dan berkata, "Lastri, saya tidak setuju kamu berhubungan dengan dia. Jauhi dia," kata Pak Darto dengan nada tinggi. "Loh, emang kenapa ayah? Aku udah lama pacaran sama Mas Agus ayah," kataku sambil nangis. Ibuku datang membelaku, namun Pak Darto malah ngomong ke ibuku, "Kalau kamu merestui mereka, aku akan pergi dari sini. Kamu pilih aku atau pilih mereka," kata Pak Darto sambil marah-marah. Memoris, dengan segala macam cara, aku dan ibuku membujuk Pak Darto agar merestui hubunganku dengan Mas Agus. Tapi Pak Darto masih dalam pendiriannya, tidak ingin aku dan Mas Agus bersatu. Aku pun tak tahu alasannya apa. Tangis pilu menderu-deru, seakan aku tak percaya harus berpisah dengan orang yang aku cinta. Kok ada orang seperti itu? Bahkan dia bukan ayah kandungku. Memoris, demi keutuhan rumah tangga ayah dan ibu, aku pun harus merelakan Mas Agus. Aku berpisah dengan Mas Agus. Air mata menetes di pipi saat aku teringat kejadian itu. Aku yang harusnya bahagia dengan ayah baruku, namun malah tersiksa dengan tingkah laku ayah tiriku. Namun aku percaya, di balik kesedihan pasti ada kesenangan. Di balik pengorbanan pasti akan datang kebahagiaan. Hidup ada senang, ada susah. Ada kesedihan, ada kegembiraan. Ada orang tua sambung yang baik, ada orang tua sambung yang jahat. Namun percayalah, kebahagiaan akan datang dengan jalannya sendiri meski tanpa diundang. Kejahatan akan berbuah kehancuran.